Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar materi biologi kelas 11 di semester genap. Sebelum kita mulai, pastikan jangan lupa berdoa dulu ya, agar supaya apa yang kita pelajari boleh bermanfaat untuk kita masing-masing. Berdoa terlebih dahulu, berdoa kita mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Sekali lagi salam sejahtera untuk semua yang menyaksikan video ini. Sedikit mau sharing bahwa di dalam tubuh kita selain ada pemasukan seperti materi sistem pencernaan pada video yang lalu, juga ada namanya pengeluaran. Ada masuk, ada keluar. Nah, dalam tubuh kita apa ya yang keluarnya? Ya, yang keluarnya bisa jadi berupa karbon dioksida dari hidung, lalu ada keringat dari kulit, lalu ada apa lagi? Ada urin dari ginjal. Nah, untuk selanjutnya, proses-proses tersebut akan kita bahas di dalam satu sistem yang dikenal dengan sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Bagaimana struktur dan prosesnya? Mari kita sama-sama belajar sistem ekskresi pada manusia. Selamat belajar. Materi kita adalah tentang sistem ekskresi. Apa sih sistem ekskresi? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat buangan atau zat-zat hasil metabolisme yang berlangsung dalam tubuh organisme. Nah, zat-zat hasil metabolisme dikeluarkan dari dalam tubuh oleh alat ekskresi. Apa sih sebenarnya fungsi ekskresi? Fungsi sistem ekskresi yang pertama membuang sampah hasil metabolisme. Ada karbon dioksida atau CO2, ini adalah dari paru-paru. Ada racun atau sampah nitrogen, ini dari ginjal. Ada obat-obatan, kalau sisa obat-obatan ya, ini dikeluarkan oleh ginjal. Ada keringat oleh kulit dan empedu oleh hati. Nah, kita lihat ya, ini sistem ekskresi. Yang pertama ada organ ekskresi ya, ada paru-paru, ada kulit, ada ginjal, serta ada hati. Kita bahas satu-satu ya. Ginjal, fungsi sistem urinaria. Jadi ginjal ini membuang sisa metabolisme, yaitu sampah nitrogen, obat-obatan, racun. Fungsinya mengatur keseimbangan air dalam tubuh, kandungan elektrolit, asam basa cairan darah, tekanan darah, produksi sel darah merah, dan pengaktifan vitamin D. Kita bisa lihat organ sistem urinaria. Ada ginjal, ada ureter, kantung urin, dan juga uretra. Nih kita lihat gambarnya ya. Di mana sih lokasi sistem urinaria? Terletak di bagian dorsal tubuh. Bawah ya. Ada dua, ginjal kanan dan ginjal kiri. Ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri. Dan bagian atas ginjal terdapat kelenjar adrenal. Inilah struktur dari ginjal. Ada kapsul ginjal, ada korteks ginjal bagian luar, ada medula ginjal bagian dalam, ada pelvis ginjal, saluran pengumpul. Aliran darah di ginjal dari aorta ke renal arteri, segmental arteri, lobar arteri, interlobar arteri, arcuate arteri, interlobular arteri, afferents,
arteriole masuk ke glomerulus. Lalu eferen arteriole, peritubular capillaris dan vasa recta, interlobular vein atau vena ya, articulate vein, interlobar vein, renal vein, dan inferior vena cava. Unit struktural dan fungsi penyusun ginjal adalah nephron. Nephron adalah menyusun ginjal. Jadi ginjal manusia disusun oleh 1 juta nephron. Nephron tempat terjadinya pembentukan urin. Ada 2 komponen, yaitu glomerulus dan juga tubulus ginjal. Ini adalah badan Malpighi. Glomerulus ini merupakan kapiler yang berbentuk bola berjaring dan berhubungan dengan arteriola atau pemeliharaan tekanan darah. Ada arteriola aferen lebar dan juga eferen sempit. Fungsinya yaitu untuk penyaringan atau filtrasi cairan darah. Lalu ada tubulus ginjal. Terdiri dari bagian tubulus yang mengelilingi glomerulus namanya kapsul Bowman. Ada juga tubulus proksimal, ada lengkung Henle, dan tubulus distal. Ini gambarnya. Tipe-tipe nephron, ada nephron kortikal, yaitu terletak di bagian korteks ginjal, dan sebagian besar nephron termasuk ke dalam tipe ini. Ini gambarnya ya. Lalu ada nephron juxtamedular, ini terletak di bagian medula ginjal. Ini gambarnya. Selanjutnya pembentukan urin. Nah, urin dapat dibentuk melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dan yang ketiga adalah sekresi atau augmentasi, di mana zat yang tidak berguna lagi akan dikeluarkan dari tubuh. Kita bisa lihat gambarnya, skemanya seperti berikut. Medula dalam, medula luar, korteks. Apa yang terjadi mulai dari tubulus proksimal, lalu ke lengkung Henle, lalu ke lengkung Henle naik, lalu tubulus distal dan juga tubulus pengumpul. Filtrasi. Ini adalah proses penyaringan darah yang kurang selektif. Air, ion, zat makanan, serta zat terlarut dikeluarkan dari darah ke tubulus proksimal. Sel darah dan beberapa protein tetap berada dalam darah dan terbentuk filtrat primer di tubulus proksimal atau biasa dikenal dengan urin primer. Reabsorpsi, proses yang kedua, yaitu urin primer yang terbentuk di tubulus proksimal terdiri dari sebagian besar air, glukosa, dan asam amino serta ion. Nah, kemudian zat tersebut kembali diserap oleh kapiler peritubuler dan secara aktif dan pasif. Lalu ada penyerapan yang terjadi di sepanjang tubulus proksimal, lengkung Henle, dan juga tubulus distal. Ini proses reabsorpsinya, di mana dari nomor 1 tubulus proksimal, lengkung Henle turun, lengkung Henle naik, tubulus distal, lalu tubulus pengumpul. Coba kita bisa lihat ya apa saja yang terjadi di gambar tersebut. Sedangkan zat lainnya yaitu sampah nitrogen gak berguna lagi berupa urea, asam urik, kreatinin, dan beberapa air. Nah, inilah yang dibentuk dengan urin sekunder atau urin yang keluar dari tubuh kita melalui sekresi atau augmentasi, terjadinya di tubulus distal. Apa sih yang dikeluarkan? Beberapa zat keluar dari kapiler peritubuler ke tubulus ginjal. H+, Ka+, dan ion potasium, kreatinin dan racun dan obat-obatan. Akhirnya urin sekunder dan senyawa di atas bergabung membentuk urin lalu bergerak keluar menuju tubulus pengumpul untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Selanjutnya adalah ureter. Saluran antara ginjal dengan kandung kemih. Jumlahnya ada sepasang. Fungsinya membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Nih kandung kemihnya kita lihat ya.
Kandung kemih itu merupakan kantung yang berisi menampung urin sementara. Susunannya terdiri dari lapisan otot polos berhubungan dengan uretra. Uretra itu salurannya yang membawa urin keluar dari tubuh. Nah, pada wanita hanya dilalui urin saja, sedangkan pada pria selain dilalui urin juga dilalui oleh sel kelamin jantan ya. Nah, ini pengaturan pembentukan urinnya, coba deh kamu lihat. Coba deh kita lihat ya. Oh, ini pusat pengaturan osmoregulasi pengaturan dalam tubuh ya, hipotalamus ya di otak kita. ADH hormonnya meningkatkan penyerapan air. Kita rasa haus, lalu kita minum air dalam jumlah yang cukup, lalu kadar air dalam tubuh kita normal menjadi homeostatis dan terjadi penyerapan pemulihan kekurangan cairan. Nah, stimulusnya ketika kadar air pada tubuh berkurang, misalnya pada hari panas atau berolahraga, maka tubuh akan menstimulus hipotalamus kita. Maka kita akan merasakan haus tadi. Seperti itulah pengaturan pembentukan urin di dalam tubuh kita. Nah, ada kelainan atau penyakit pada sistem urinaria. Batu ginjal nih. Adanya batu, kenapa sih disebutnya batu? Karena berupa endapan ya, endapan kalsium dari beberapa endapan dari kalsium dan juga garam pada pelvis ginjal. Kenapa bisa terjadi batu ginjal? Karena sering menahan urin, juga malas minum ya anak-anak. Jangan sampai kita nahan-nahan pipis atau kita malas minum. 2. Diabetes mellitus. Pada urinnya mengandung glukosa. Hal ini karena kadar gulanya tinggi, jadinya dia mengalami hal tersebut. Ada juga diabetes insipidus, sering buang air besar yang hebat 20-30 kali. Kenapa? Karena kurang hormon ADH. Nah, ini paru-paru. Gambar paru-paru kita ya. Oke, ini anatominya, ingat anatominya. Nah, ada lobus paru-paru, ada bronchus pulmonaris, pembuluh darah, ada juga pleura. Oke. Ini alveolus yang kecil-kecil itu loh, gelembung-gelembung itu tempat terjadinya difusi antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, kita lihat nih satu-satu ya. Glukosa tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida, air, dan jadi juga energi. Kalau kita nggak bernapas kan kurang energi, lemes ya kan. Jadi dengan adanya makanan dan oksigen ini menghasilkan energi. Nih kita lihat ya, ininya reaksinya. Oksidasi reduksi. Dari reaksi oksidasi dan reduksi dihasilkan CO2 dan juga H2O. Coba kamu taruh tangan kamu di hidung. Bukan ditutup ya, taruh di atas di depan lubang hidung. Itu nafasnya akan terasa berbeda ya, agak hangat ya kan. Atau dikeluarkannya karbon dioksida. Oke, kulit. Ini anatomi kulit. Kulit emang kelihatan dari luar hanya kayak selapis, tapi kalau secara anatomi coba kamu perhatikan ya. Ada penghasil keringat, penghasil lemak, ada juga syarafnya, ada tempat rambutnya dan lain sebagainya. Ada epidermis, dermis, dan juga endodermis. Nah, selanjutnya adalah organ ekskresi yaitu hati. Ini kita lihat gambarnya ya. Gambar dari liver atau hati. Nah, strukturnya ini kita lihat, ada yang bagian kanan, bagian kiri. Sebenarnya satu bagian sih, cuma kelihatannya kayak ada pembagian lobus begitu ya. Apa sih fungsi hati? Fungsinya adalah menyimpan gula dalam bentuk glikogen, tempat pembentukan dan perombakan protein tertentu, untuk metabolisme lemak, protein, dan juga karbohidrat. Nah, hati sebagai organ ekskresi salah satunya karena dia mengeluarkan bilirubin dalam empedu dan juga bisa mengekskresikan obat-obatan, hormon, dan juga zat lain. Demikian pembahasan sedikit tentang sistem ekskresi pada manusia. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh kita diskusikan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen untuk channel ini biar bisa berkembang. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Dadah.